sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan dengan iman, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Katakan, tiada yang seperti dirimu. Ya, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan dengan suaramu, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Ya, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau sumber kemenangan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami Tuhan. Pengharapan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat
pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Mari sama-sama katakan lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami janjimu. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami janjimu. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami janjimu. Sungguh indah. Salam sejahtera, kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali kita bertemu bersama-sama belajar firman, dan hari ini kita bersukacita karena kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
Paskah berbicara soal kemenangan Kristus. Paskah bicara soal kekuatan dan kuasa Kristus yang mengalahkan maut, bukan hanya maut, pekerjaan iblis yang dikerjakan untuk menghancurkan manusia. Dan saya rindu supaya di Paskah 2023 ini kuasa, kemenangan, anugerah Tuhan bisa melimpah bagi saya dan bagi saudara semua, Bapak Ibu kekasih, dengan siapapun engkau sedang bersama-sama beribadah saat ini. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini yaitu No Cross, No Crown. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Mari katakan sama-sama, tanpa salib tidak ada kemuliaan. 2, 3. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Mari sama-sama kita langsung membuka firman Tuhan. Kita belajar saat ini. Saya rindu sekali waktu mempersiapkan bahan hari ini. Kita menghayati, mendalami, menyimak sungguh-sungguh bacaan firman Tuhan hari ini. Tanpa ada gangguan apapun, kita mencoba mendalami sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan itu kuasa. Firman Tuhan itu kehidupan. Firman Tuhan yang sepertinya huruf mati. Itu mendatangkan kuasa, mujizat dan pemulihan. Dan saya rindu waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini, itu akan berbicara buat saya dan saudara secara pribadi. Mari kita langsung membuka di Yesaya 52 ayat yang ke-13. Saya sarankan nanti kita akan membaca di rumah masing-masing, yaitu sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Tapi ada beberapa ayat yang kita akan bersama-sama membacanya dengan menghayati sungguh-sungguh. Perikopnya adalah hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Meskipun tidak ada kata Yesus di bagian ayat-ayat ini, tapi ayat-ayat ini merupakan nubuatan. Apa itu nubuatan? Sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang Tuhan, Allah Bapa sendiri merancangkan itu. Sehingga ayat-ayat di firman Tuhan di Yesaya ini menggambarkan tentang Kristus, nubuatan tentang Yesus Kristus dan penderitaannya. Yesaya 52 ayat yang ke-13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Firman Tuhan jelaskan bahwa Kristus, Yesus Kristus itu berhasil. Dia tidak gagal dalam tugasnya yang sesungguhnya, bukan untuk dielu-elukan. Di budaya bangsa Yahudi, maka minggu-minggu, mulai dari Minggu Palem sampai penyalipan Yesus itu di Paskah, jadi seminggu itu dikatakan Holy Week, Passion Week. Ya, Minggu Suci. Dikatakan dia berhasil, dia bukan datang sebagai raja yang hanya dielu-elukan, tapi sebenarnya dia raja yang mati di kayu salib. Dia berhasil taat sampai di kayu salib. Yesus berhasil, Yesus ditinggikan, Yesus disanjung, Yesus dimuliakan. Tetapi firman Tuhan menjelaskan sampai sebelum proses dia disanjung dan dimuliakan, dikatakan bahwa orang akan tertegun, dia buruk rupa, udah bukan kayak manusia lagi. Bukan seperti anak manusia, anak domba Allah yang megah, yang hebat. Penderitaan, sesahan, siksaan, cambukan. Dan semua penderitaan yang Yesus alami, dia harus jatuh memikul salib. Itu membuat dikatakan rupanya buruk, saudara. Tidak ada kemuliaan. Dia berkorban demi saya dan demi saudara. Kristus tidak seperti foto-foto yang kita saksikan. Tapi Kristus adalah Kristus yang penuh dengan penderitaan yang digambarkan oleh Yesaya. Mari kita lanjutkan berikutnya. Yesaya 53 ayat yang kedua langsung. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Nanti akan ada penjelasan. Sama-sama kita belajar apa itu taruk dan tunas di sini. Tapi dikatakan bahwa Yesus itu nggak tampan. Jauh dari gambaran foto-foto yang kita selama ini lihat tentang wajah Tuhan Yesus. Dikatakan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Istilahnya performance-nya pun parah, performance-nya pun jelek.
Sehingga saya dan saudara bisa menginginkannya pada waktu melihat Yesus secara fisik saat itu. Saudara, bukankah Yesus sedang menentang budaya bahkan zaman kita sekarang? Sebagai hamba Tuhan harus keren, sebagai hamba Tuhan harus canggih. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus lecek atau jorok, enggak. Tetapi ukuran fisik menjadi ukuran yang begitu penting. Saya mau katakan, sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus tahu bahwa ukuran fisik itu menjadi ukuran yang kesekian. Yesus memilih rupa yang tidak diinginkan oleh orang-orang. Bersih harus, rapi harus. Tetapi saudara, jangan sampai saya dan saudara mengikuti apa yang menjadi ukuran dunia. Bahwa fisik itu menentukan segala-galanya. Yesus memberi contoh dan teladan, khususnya bagi engkau hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jadi pribadi yang disertai Yesus, jangan ikut kompromi untuk tuntutan penampilan, tuntutan fisik yang dunia inginkan. Di renungan Paskah ini, mari kita kembali apa yang Yesus kerjakan, kita kerjakan. What Jesus did, just do it. Kerjakan supaya dunia melihat ada Kristus dalam hidup saya dan hidup saudara. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia, yaitu Yesus, dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Alkitab jelaskan, Yesus dihina, dihindari, penuh dengan kesengsaraan. Dengan tambahan satu frase kalimat, yang biasa menderita kesakitan. Mari kita keluar dari teologi berkat dan kutuk. Kalau orang hidupnya sulit, maka dia itu kutuk. Kalau dia kaya, berkat melimpah, maka itu dia berkenan. Belum tentu saudara. Berkat yang melimpah betul itu salah satu ekses dari kerohanian yang cinta kepada Tuhan. Tetapi pengikutan kepada Kristus itu identik, itu sejalan dengan kesulitan, kesengsaraan. Minimal kita mengalami kesulitan karena kadang-kadang kita nggak bisa kompromi kepada dunia. Dan dikatakan Yesus itu biasa menderita kesakitan. Apakah saya dan saudara tidak menganggap sebuah tantangan dan kesulitan, apalagi penderitaan itu sesuatu yang wah aku ini orang termiskin, terkutuk, tersulit di dunia. Atau kita mengambil sikap seperti Yesus, orang yang biasa menderita kesakitan. Nanti kita akan belajar menderitanya karena apa? Bukan karena konyol atau dosa. Bahkan Yesus rela dihina dan orang menutup, gak mau lihat karena begitu sengsaranya Yesus. Dan ditutup dengan bagi kita pun dia gak masuk hitungan. Hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi, kalau engkau mengalami masa-masa yang sulit di hari-hari ini, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh radikal. Hari-hari ini kekristenan adalah kekristenan yang banyak kali abu-abu. Kita tidak berani untuk menyatakan terang Kristus. Betul kita harus bersahabat dengan semua orang. Tetapi jangan sampai ragi, kompromi itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun kita tidak masuk hitungan bagi mereka. Tapi biarkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang di dunia ini menerima atau melihat Kristus dalam hidup saya dan saudara. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penderitaan Kristus mengerjakan keselamatan, keutuhan bagi saya dan saudara. Saudara, waktu kita mengalami kesulitan, penderitaan yang bukan karena dosa, bukan karena kekonyolan, bukan karena kelalaian, nanti kita akan belajar, tapi karena kehendak Allah yang harus dinyatakan. Maka seperti Kristus mengerjakan bagi saya dan saudara, di tengah penderitaannya itu apa yang dia kerjakan? Penyakit kita, penyakit fisik, mental,
spiritual, dia tanggung itu lewat kesengsaraannya. Kita punya penderitaan, kita punya kutuk, kita yang harusnya dipukul oleh Allah. Kristus yang tanggung. Sementara saya mengatakan hal ini, saya menahan diri untuk saya tidak meneteskan air mata. Betapa besar karya Kristus. Dia ditikam karena pemberontakan saya dan saudara. Dia dihancurkan supaya ganjaran keselamatan itu datang kepada saya dan saudara. Dan bagian itu ditutup dengan kalimat yang luar biasa. Oleh bilur-bilur Yesus, saya dan saudara sembuh. Yang percaya katakan amin. Apa itu bilur? Setiap luka, setiap darah, setiap daging yang tercabik-cabik. Itu menghasilkan kesembuhan saya dan saudara. Nah, saya mau katakan begini. Akan menjadi aneh kalau saya dan saudara punya Kristus di dalam dirimu, dalam hatimu dan hatiku. Dan kau gak pulih. Dan kau tinggal dalam depresi yang terus menerus. Kita bisa stres, kita bisa sedih, kita bisa tertekan. Tetapi untuk kita tidak sembuh dalam jangka waktu yang lama, bahkan kita menjadi troublemaker atau kita menjadi masalah bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita cek ulang kalau saya boleh katakan. Apakah Kristus dan penderitaannya ada di dalam hati saya dan hati saudara? Kiranya Tuhan menjamah engkau dimanapun kau ada. Kalau engkau punya Kristus yang sudah menderita, setiap kita menghadapi kesulitan yang besar, kesakitan yang begitu dalam, ingat salib saudara. Saya ulang lagi, ingat salib. Salib itu adalah inti dari kekristenan dan pengikutan kita kepada Yesus. Nah saudara tadi dikatakan sebagai taruk, tunas. Kata taruk itu di dalam terjemahan aslinya itu berarti tender shoot plant. Apa itu saudara? Jadi tunas muda yang masih lemah, kalau sudah lihat ada tunas yang muncul di tanah, itu seperti ada pucuk yang begitu bulat, kecil, muda, terus ada putik bunganya atau putik daunnya. Jadi itu tanaman yang muda dan lemah. Kapan aja kalau kata orang secara gampang dipites ya udah mati tanamannya. Ya. Tanaman atau tunas muda yang lemah, pucuk muda, putik bunga yang baru yang bisa hancur dengan mudah. Dan arti atau makna dari taruk dan tunas itu, tunas yang muda dan lemah itu tumbuh di tanah yang kering. Tanaman yang kecil dan lemah dan baru tumbuh, tetapi juga tumbuhnya bukan hanya lemah dan kecil, dia ada di media yang sulit. Sebenarnya saudara, dari latar belakang histori sejarah penulisan ayat-ayat nubuat tentang Yesus, Yesus Kristus itu lahir dan tumbuh di masa kekeringan rohani. Di bangsa Israel, bangsa Yahudi saat itu. Ada banyak kemurtatan. Dan Yesus tumbuh di era, di zaman pemimpin agama. Ya hari ini bisa pendeta, bisa pastor atau apapun pengerja. Pemimpin agama Yahudi dan yang mengaku menjadi pengikut agama Yahudi justru sangat jahat. Kenapa situasinya begitu sulit dan kering rohani? Bangsa Israel waktu itu ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Mereka begitu sulit hidupnya. Tetapi justru pemimpin agama Yahudi dan para pengikutnya, justru orang Farisi, Saduki, mereka pemimpin agama tapi mereka jahat. Mereka hidup, tanda kutip saudara, membuka diri untuk hidup enak sebenarnya dan mewah karena mereka mengalami supply atau disuap oleh tentara-tentara Romawi menjadi alat. Sehingga ada banyak orang yang murtad, orang gak percaya bahwa Mesias itu, juru selamat itu akan datang. Saudara perhatikan waktu di minggu lalu itu ada minggu palem, orang-orang memakai palem sebagai tanda istilahnya legalitas seorang raja yang disambut. Kenapa? Mereka berharap Yesus datang, bukan seekor keledai yang membawa. Keledai itu binatang yang dianggap rendah. Saudara. Tapi mereka mengharap raja yang sesungguhnya yang akan datang untuk memberikan kelegaan buat mereka. Oleh sebab itu mereka kecewa. Ternyata yang dieluk-elukan, Hosana, bukan raja yang mereka anggap seperti itu. Bahkan mati dengan cara yang terhina. Saudara dan saya berdoa kiranya dunia melihat Yesus yang sesungguhnya dalam hidup saya dan saudara. Bukan orang yang berkelimang kemewahan, keren, canggih. Tapi jadi seperti Yesus, merelakan dirinya. Menjadi tunas yang lemah, yang gak ada apa-apanya. Tumbuh di lingkungan yang kering dan sulit.
tapi mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kelegaan bagi jiwa-jiwa yang bertemu dengan Yesus Kristus. Saudara, kemuliaan yang dinyatakan kepada Kristus, ya nanti ada beberapa poin. Kemuliaan yang dinyatakan kepada Kristus dilewatinya melalui proses apa? Jadi dari peristiwa di Yesaya tadi, mari kita belajar, ada beberapa mutiara bahwa kemuliaan yang Kristus alami itu melewati proses apa saja. Dan ini menjadi perjalanan yang identik buat saya dan saudara. Saya berdoa supaya hari ini firman Tuhan bekerja buat saya yang menyampaikan, bekerja buat Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun kau ada. Sembuh, pulih, sehat. Karena kuasa kemuliaan Kristus terjadi buat saya dan saudara. Nah, kemuliaan yang dinyatakan Kristus itu melewati proses seperti apa? Yang pertama, memikul salib prosesnya sampai pada kemuliaan. Orang tuh suka yang ending, yang mulia. Tapi kita mau belajar. Yang pertama, memikul salib untuk keselamatan manusia. Yesaya katakan ganjaran itu hukuman, pukulan, ya, penderitaan. Yesus itu ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, bagi saya dan saudara. Kita belajar bahwa Yesus memikul salib untuk keselamatan saya dan saudara. Lewat saliblah terjadi keselamatan. Dan saya mau katakan di luar Kristus, di luar kuasa salib tidak ada keselamatan. Agama tidak menyelamatkan. Tetapi hanya di dalam Kristus, waktu saya dan saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, di situ ada keselamatan, kehidupan kekal. Pada waktu masa Yesus datang, kita masuk ke surga bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada saudara yang bersama-sama belajar mendengar firman Tuhan hari ini, engkau belum sungguh-sungguh mengundang Yesus masuk, izinkan Yesus menjadi raja atas hidupmu dan hidupku. Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Bagi saudara yang sudah di dalam Kristus, hei, engkau gak bisa santai. Bagaimana dengan suami, istri, anak, keluarga? Itu inti dari Jumat Agung dan Paskah, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bagaimana dengan orang-orang di dekat kita? Bahkan itu mungkin sahabat saya atau sahabat saudara, dia belum di dalam Kristus. Tegakah saudara pada waktu masa penghukuman? Mereka akan berteriak, kenapa sepanjang hidupmu gak pernah menyampaikan Yesus? Kenapa engkau tidak membawa saya kepada Kristus? Aku dihukum, panas, menderita. Saudara, apakah engkau bisa merasakan sentuhan yang begitu tajam waktu saya menyampaikan itu? Di luar Kristus dan kuasa salibnya tidak ada keselamatan. Bagi kita yang sudah menerima Kristus, setiap hari, mari jangkau jiwa bagi Yesus. Sebelum dia datang kedua kalinya. Bahkan itu mungkin orang-orang begitu baik dengan hidupmu, menolong, dekat. Tanpa Kristus mereka akan binasa. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Apa salib saya dan saudara? Salib kita adalah, saudara, beban manis dari Tuhan yang kita pikul, bukan karena dosa. Jadi sebuah beban yang manis. Saya katakan tidak ringan, tapi manis. Kenapa, saudara? Di semua kesulitan, kalau engkau memikul bebannya itu dari Tuhan, pasti akhirnya kemuliaan, pasti akhirnya manis. Jadi bukan karena dosa, supaya apa? Jadi salib itu bukan beban yang dipikul karena dosa, tapi beban manis dari Tuhan yang kita pikul bukan karena dosa, supaya rencana keselamatan dari Tuhan terjadi bagi orang lain. Kata selamat, keselamatan itu bahasa dipakai zozo, yang artinya sehat, utuh, pulih. Amin, saudara. Lewat salib yang kau pikul di tengah keluarga, secara pribadi, mungkin di pekerjaan dan profesimu, bebannya sakit, lukanya banyak. Tapi bukan karena kau berdosa, karena kau tahu supaya rencana keselamatan Tuhan. Apa itu? Rencana kesehatan, rencana keutuhan, rencana pemulihan terjadi buat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan Kristus. Ada banyak orang hari ini tidak memikul salib dalam pernikahan. Begitu didapati tidak sesuai dengan keinginan, mendingan kita pisah. Ngapain percaya pernikahan, perkawinan hanya beban, seperti itu. Kemudian kecewa dengan dalam kepada pasangan. Yang mungkin itu salib yang manis yang kita harus pikul. Berapa banyak orang juga kepada anak-anaknya jadi gak sabaran.
menghancurkan mental, spiritual, dan mungkin jasmani dengan kekerasan. Karena kita tidak sadar bahwa orang tua sedang memikul salib bagi kesehatan, keutuhan, pemulihan seorang anak mungkin yang sulit. Saya berdoa di Minggu Paskah ini, salib menjadi beban manis dari Tuhan yang kita pikul bukan karena dosa. Supaya sozo itu terjadi di setiap orang yang saya dan saudara jumpai. Yang kedua, apa proses Kristus menuju kemuliaan? Menderita agar kehendak Allah terlaksana. Yuk kita baca sama-sama perikop yang berikutnya nomor 2. Apa saudara? Menderita agar kehendak Allah terlaksana. Yesaya 10 dari Yesaya 53, ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak, Allah Bapa berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya kepada korban penebus salah. Sebagai korban penebus salah. Apa hasilnya? Ia akan melihat, Kristus akan melihat keturunannya. Kita termasuk keturunan Yesus Kristus. Mengalami umur akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesus diremukkan oleh karena kehendak Allah, karena kesakitan. Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Waktu Yesus mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Yesus mati bukan karena penderitaan. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dia beda dengan tokoh-tokoh agama atau siapapun. Yesus tidak mati karena maut. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dia sebagai korban penebus salah. Dan apa yang terjadi? Ia akan melihat keturunannya. Saya dan saudara, umur akan lanjut, kehendak Tuhan yang paling luar biasa. Lewat karya Kristus kehendak Tuhan akan terlaksana. Saudara, saya mau katakan, kita harus membangun generasi yang tahan menderita dan bertanggung jawab. Implikasi atau pelaksanaan dari kebenaran poin yang kedua. Yesus menderita agar kehendak Allah terlaksana. Saya mau katakan generasi yang tahan menderita dan bertanggung jawab. Apa itu? Generasi yang relakah saya dan saudara? Yang pertama, menanggung sesuatu yang tidak mudah itu dengan rela. Ada orang yang menanggung sesuatu itu enggak rela. Orang mau kerja sambil ngedumel, yang penting gajinya lancar. Itu bukan rela saudara, itu karena upah. Tapi relakah saya dan saudara menanggung sesuatu yang tidak mudah, plus mungkin menyakitkan. Tapi dengan rela hati. Yang kedua, supaya apa? Relakah saya dan saudara melihat dan mengutamakan kehendak Allah harus terlaksana. Saya kasih catatan kecil di depan situ. Pribadi, keluarga, dan seterusnya. Komunitas, bisnis, bangsa, dan negara. Ada kehendak Allah yang harus terlaksana lewat saya dan saudara. Sakit, terluka, berat, yes, tapi karena rela. Bukan karena upah, bukan karena sesuatu yang kita terima, tapi karena kehendak Allah yang harus terlaksana. Yang percaya katakan amin. Poin yang ketiga. Apa proses yang dialami Kristus yang menjadi teladan bagi saya dan saudara? Kristus mengalami, mari sama-sama baca apa? Kemuliaan pada akhirnya. Yesaya 53 ayat 11. Sesudah, saya beri warna berbeda, kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Ada kata sesudah di situ. Sebutkan apa yang sesudah yang mau saya dan saudara alami. Sesudah saya terluka, saya akan mengalami apa? Sesudah saya menanggung tanggung jawab yang berat, rasa sakit, keletihan, saya akan mengalami apa? Sebutkan apa sesudah yang mau saya dan saudara alami. Saudara tahukah saudara, orang-orang yang berhasil baik di dunia rohani, pengikutan iman Kristus lebih-lebih ya, atau orang-orang yang sukses atau berhasil di area-area yang lain dalam kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang fokus pada kata sesudah. Karena sesudah adalah sikap menghargai proses, menjalani bagian kita. Dan pada akhirnya akan mengalami kemuliaan. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Kata sesudah menggambarkan saya dan saudara menghargai proses. Proses itu capek, proses itu letih, bahkan menanggung ganjaran kesalahan atau kelemahan orang lain
demi keselamatan, keutuhan, pemulihan orang lain terjadi. Berapa banyak istri-istri yang mengeluh, meninggalkan, atau mungkin suami, atau mungkin orang tua, atau mungkin kau seorang pemimpin. Menjadi beban yang gak rela dikerjakan. Padahal ada kata sesudah, sama-sama katakan sesudah. Sesudah. Apa itu sesudah, saudara? Kemuliaan setelah kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya berdoa, kalau engkau sedang menantikan kata sesudah itu, relakan dirimu memiliki sikap seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya sampai pada akhir khotbah Paskah saya hari ini dengan satu pertanyaan perenungan. Apakah mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, termasuk saya menanyakan saat ini. Apakah saya mencintai Yesus atau saya hanya mencintai pemberian Yesus untuk saya? Apa maksud saudara? Apakah saya dan saudara mengasihi Yesus, mengikut Yesus karena pribadinya Yesus saja? Atau saya mencintai Yesus ya, karena saya mencintai pemberiannya untuk saya. Pemberian kesehatan, berkat, sukacita, happy, bahagia, gak ada persoalan. Itu pemberian semua saudara. Tapi apakah saya dan saudara mau bertumbuh lebih lagi mencintai Yesus? Just only, hanya mencintai Tuhan Yesus. Satu-satunya yang merelakan dirinya agar kehendak Allah terlaksana. Pemberiannya, berkatnya itu hanya bonus, itu hanya ekses. Orang-orang yang mengejar kata sesudah adalah orang-orang yang akan menikmati setiap proses dengan rela. Sehingga kemuliaan, kebangkitan terjadi. Seperti Yesus bangkit, Kristus bangkit. Tidak ada tokoh-tokoh yang lain bisa bangkit dari kematian. Hanya Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Saya berdoa supaya di Paskah 2023 ini bangkit hidupmu, bangkit kesehatanmu, bangkit kesembuhanmu, bangkit dalam keuangan, bangkit dalam hubungan, pernikahan yang manis, keluarga yang manis, anak-anak yang dipulihkan, bangkit di dalam bisnis dan peran sekuler saudara. Dan saya berdoa, gereja Tuhan bangkit. Arauna, ini waktunya engkau bangkit demi kemuliaan Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan sejenak firman Tuhan. Mari sembah Tuhan. Seperti lagu ini, above all, atas semua kuasa, Dia seperti mawar yang indah dihempaskan di tanah. Karena Dia hanya memikirkan saya dan saudara. Dia disalibkan. Dia seperti ada di balik batu yang besar waktu Dia mati. Seperti itu. Untuk saya dan saudara. Saya mau katakan sekali lagi. Kalau engkau memiliki Kristus dalam hatimu. Yesus yang mati dan bangkit itu. Engkau bebas dari depresi. Engkau bebas dari kemarahan. Engkau bebas dari semua kelemahan jiwa dan mental. Karena korban salib menjawab itu semua. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saya dan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyatakan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini mengubah hidup saya dan hidup kekasih-kekasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Utuhkan kembali jiwa yang pecah. Pulihkan setiap mental dari anak-anak-Mu yang bersama-sama beribadah. Di dalam Kristus, oleh bilur-bilurnya kami sembuh. Kami mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara ini. Supaya kebangkitan terjadi bagi Indonesia Raya. Kami menyerahkan bangsa ini ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga memberkati gereja di mana kami digembalakan. Secara khusus kami berdoa untuk GBI Arauna. Mulai dari Bapak Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, jemaat seluruhnya Tuhan. Kami berdoa supaya kami ada dalam anugerah dan kuasa kebangkitan Kristus. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau sungguh-sungguh hidup mencintai Tuhan, bukan hanya mencintai pemberiannya. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa,
penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian, pribadi lepas pribadi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap ikut Tuhan dengan kesetiaan, dengan sukacita. Dan kiranya kasih karunia Tuhan bekerja terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Trampled on the ground, you took the fall.